mendengar suara serak di belakang Joko. Dan lagi-lagi, Joko melanggar perintah. Dia menoleh ke belakang. Benar saja, di belakang Joko ada sosok seorang laki-laki. Tapi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Selamat datang di channel ini. kali ini kami akan bawakan suatu cerita yang pernah dialami oleh seorang pemuda. Sebut saja namanya Joko. Awalnya Joko hanya ingin menghadiri acara ngunduh mantu yang diadakan oleh kerabatnya. Tapi, dari sinilah awal mula kejadian seram yang nantinya Joko alami. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang mempunyai kisah horor atau cerita misteri yang berkenan ceritanya dibawakan oleh tim halusinasi, silakan email kami. Email ada di deskripsi. Oke, langsung saja. Ayo mulai. Joko adalah seorang pemuda berusia 23 tahun. Dia dilahirkan di tanah Jawa. Karena pekerjaan orang tuanya, masa kecil Joko banyak dihabiskan di daerah Sumatera. Dari kecil hingga lulus SMA, dia berada di wilayah Sumatera. Mungkin karena ingin merasakan suasana baru, akhirnya setelah lulus SMA, Joko memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di tanah kelahirannya, di Solo. Walaupun berdarah asli Jawa, tapi Joko kurang paham tentang adat istiadat di situ. Suatu hari, kakak dari ibu Joko, lebih tepatnya Pak D-nya Joko, akan mengadakan acara ngunduh mantu anak tertuanya. Dan karena itu, mau gak mau Joko harus bermalam di rumah sepupunya, di daerah Magetan. Awalnya, Joko berencana berangkat ke arah Cemorosewu itu rombongan, naik mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Tapi karena jam kuliah Joko hari itu begitu padat, akhirnya Joko memutuskan untuk berangkat seorang diri, menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, setelah menyelesaikan kegiatan hari itu, Joko mulai bersiap berangkat untuk menyusul yang lain. Semoga jalanan gak sepi, kata Joko. Karena memang sebenarnya Joko agak malas bepergian seorang diri. Apalagi jarak yang ditempuh lumayan jauh. Gak mau berlama-lama lagi, akhirnya Joko mulai menghidupkan motornya. Kemudian dia berangkat. Jalanan saat itu memang lumayan ramai. Mungkin karena saat itu masih sore. Jadi masih banyak orang yang bepergian, entah itu pulang kerja atau hanya cari angin saja. Joko terus memacu motornya menyusuri jalan berbukit, dan gak kerasa suasana sudah mulai gelap. Hingga menjelang maghrib, Joko tiba di Cemorosewu. Dan konyolnya, saat akan memasuki gerbang Cemorosewu, Joko malah ingin buang air kecil. Tapi Joko berusaha menahan, dan sialnya sepanjang jalan dia sama sekali nggak nemuin toilet atau kamar mandi umum. Aduh, udah nggak tahan ini, kata Joko sembari menghentikan laju motornya. Dia kemudian berjalan menuju semak-semak persis di bawah pohon besar. Akhirnya Joko buang air kecil di bawah pohon besar itu. Tak berapa lama, Joko kembali ke motornya. Dengan rasa lega, Joko menarik nafas panjang. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Tapi, disinilah semuanya bermula. Kurang lebih 1 jam Joko memacu motornya. Sepertinya jalanan ini sudah pernah kulewati, kata Joko. Ah, hanya perasaanku saja,
Lanjut Joko sembari terus memacu motornya. Dan tak lama Joko menghentikan motornya lagi. Dia merasa ada yang aneh. Ini jalan yang tadi, kata Joko dalam hati. Sampai akhirnya dia menoleh ke pinggir jalan. Dan benar saja, dia berhenti tepat di samping pohon tempat dia buang air kecil tadi. Dia yakin sekali kalau itu pohonnya, dengan semak-semak yang agak miring. Joko mulai panik di situ, karena suasana sudah mulai gelap. Tapi anehnya, gak ada satupun kendaraan yang lewat. Dalam kegelapan itu, Joko benar-benar sendiri. Joko mulai merinding. Tanpa aba-aba, dia langsung tancap gas motornya dan berusaha pergi dari situ. Dari ketinggian, Joko bisa melihat cahaya lampu-lampu rumah warga. Tapi anehnya, semakin Joko berusaha menuju pemukiman itu, cahaya lampu rumah warga sepertinya semakin menjauh. Benar-benar aneh. Sudah cukup lama Joko memacu motornya, tapi dia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Joko sudah merasa lelah dan frustasi. Akhirnya Joko memutuskan untuk menghentikan motornya persis di depan rumah kayu milik warga. Rumah itu tampak kosong dan gak berpenghuni, dan sepertinya udah lama gak keurus. Karena di sekitar dinding kayunya tampak ditumbuhi tanaman liar yang menjalar. Masa iya nggak ada satupun kendaraan yang lewat, kata Joko. Rupanya dia sengaja berhenti sembari menunggu siapa tahu ada kendaraan yang lewat. Semoga saja. Joko sudah benar-benar lelah saat itu, dan matanya terasa berat. Dia mulai membaringkan badannya di lantai dengan berbantalkan ransel dan jaket seadanya. Joko mulai tertidur. Dan entah berapa lama dia tertidur, tiba-tiba Joko tersentak dan membuka matanya. Rupanya sudah terang. Dan sudah banyak orang di sekitarnya. Tampak anak-anak berlarian dan beberapa orang dewasa juga tampak tawar-menawar barang dagangannya. Ternyata di sini pasar, kata Joko sambil tersenyum. Dia lalu bangkit sambil mengusap-ngusap matanya. Dan benar saja, itu memang pasar. Joko terlihat sangat senang. Wajahnya tak henti-hentinya tersenyum. Perlahan dia mulai berjalan keluar dari rumah kayu itu dan mulai menyusuri pasar yang masih tampak tradisional, tanpa curiga sedikit pun. Dia melihat banyak sekali jajanan dan kebutuhan rumah tangga yang dijual di situ. Sampai akhirnya Joko berhenti melangkah. Dia terusik oleh aroma yang kelihatannya sangat lezat. Kemudian Joko mulai mencari di mana sumber aroma itu berasal dan telah berhasil membuat perutnya lapar. Tak berapa lama dia melihat kepulan asap dari salah satu warung yang ada di pasar itu. Rupanya itu aroma sate yang dijual di warung itu. Di sana terlihat seorang wanita parubaya yang sedang mengipas-ngipas beberapa tusuk sate. Sate. Teriak wanita itu menjajakan dagangannya ke setiap orang yang berlalu lalang. Wah, ada sate, kata Joko sambil menelan air liurnya sembari mendekati warung itu. Bu, saya pesan sate ya, 1 porsi dimakan di sini, kata Joko berbicara ke ibu itu. Tapi anehnya, wanita itu tampak acuh dan terus berteriak-teriak menjajakan dagangannya, seolah
Joko nggak ada di situ. Karena merasa diacuhkan, Joko kembali berbicara ke wanita penjual sate itu sambil mencolek pundaknya. Dan berhasil. Wanita penjual sate itu memang berhenti berteriak dan menatap ke arah Joko. Tapi mendadak suasana menjadi hening. Tak ada lagi suara orang-orang di pasar itu. Mereka seketika berhenti berbicara satu sama lain. Dan yang lebih aneh lagi, mereka semua menatap ke arah Joko. Joko tersentak keheranan menyaksikan itu. Apa ada yang salah dengan ucapanku tadi? Kata Joko dalam hati. Tapi suasana hening itu gak berlangsung lama. Kemudian semua orang kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, kalau lewat sini itu harus mengucapkan salam. Kata ibu penjual sate. Sudah, ini dimakan dulu. Gak usah kamu bayar. Dan kalau belum sampai tujuan, jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang. Lanjutnya. Terima kasih Bu, kata Joko sembari menundukkan kepalanya. Sekarang kamu kembali ke tempat asal kamu terjaga tadi. Makanlah di sana. Kata ibu penjual sate. Joko bergegas kembali menuju ke rumah kayu tadi dan melahap sate pemberian ibu itu. Setelah makan, Joko bangkit dan berencana menuju motornya untuk melanjutkan perjalanan. Kalau belum sampai, jangan menoleh ke belakang. Tiba-tiba Joko teringat kata-kata ibu tadi. Ada apa? Kenapa aku nggak boleh noleh ke belakang? Kata Joko dalam hati. Makin diingat, Joko malah tambah penasaran. Hingga akhirnya dengan penuh penasaran Joko menoleh ke belakang dan melanggar perintah ibu itu. Joko menoleh ke belakang menatap ke arah ibu penjual sate itu. Benar saja. Lambat laun ibu itu berubah. Rambutnya yang dulunya disanggul menjadi panjang. Muka yang sebelumnya ramah kini berubah menjadi hancur tak karuan. Dan maaf nih, bagian dadanya menjadi panjang hingga hampir menyentuh tanah. Kini dia terbang dan menggantung di atas pohon. Dan bukan cuma ibu tadi, tapi orang-orang yang berada di pasar itu juga berubah menjadi kumpulan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Pasar itu menghilang, berganti hutan kosong. Dan suasana yang tadinya siang berubah menjadi gelap. Melihat itu, Joko langsung gemetar dan lemas. Dia tak mampu lagi menggerakkan kakinya. Kamu sudah saya peringatkan. Sekarang kamu telah menjadi bagian dari kami. Kata makhluk mengerikan itu sambil tertawa. Tiba-tiba Joko merasa mual, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutnya dan memaksa untuk keluar. Karena tak tahan lagi, akhirnya Joko muntah. Dan kali ini benar-benar membuat dia pucat pasi. Karena ternyata yang dari tadi bergerak-gerak dalam perutnya itu adalah belatung. Sontak dia menoleh ke arah sisa-sisa sate yang dia makan. Benar saja. Ternyata yang dia makan bukan sate, tapi belatung bercampur gumpalan-gumpalan daging yang memerah. Joko sudah gak kuat lagi.
Kakinya sudah nggak mampu menopang badannya. Akhirnya Joko jatuh terduduk di samping motornya. Sementara itu di tempat lain, tampak rumah Pak Yoso, kakak dari Ibu Joko, sudah terlihat sepi. Tak seperti 2 hari yang lalu saat acara ngunduh mantu berlangsung. Hanya terlihat beberapa orang tetangga saja yang sedang merapikan halaman. Sementara Bu Yanti, ibu dari Joko, tampak duduk di kursi. Matanya terlihat sembab seperti habis menangis. Ditemani Pak Bagus, ayah Joko, dan beberapa keluarga lainnya. Pak, Joko sudah 4 hari ini berangkat ke sini. Tapi kok belum kelihatan juga. HP-nya juga mati, nggak bisa dihubungi. Aku takut kenapa-kenapa, Pak. Kata Bu Yanti yang memang tampak khawatir sama anaknya itu. Sabar, Bu. Insya Allah Joko nggak kenapa-kenapa. Kita juga sudah melaporkan ke yang berwajib. Jawab Pak Bagus. Tapi aku takut, Pak. Anak kita. Kata Bu Yanti yang tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Joko, ayo bangun. Joko terbangun mendengar seorang memanggil namanya. Ayo, aku antar pulang. Dan ingat baik-baik, apapun itu jangan sekali-kali menoleh ke belakang, kata suara itu. Dan ternyata suara itu adalah suara seorang kakek berjanggut putih. Ingat, apapun yang kamu lihat dan apapun yang kamu dengar, abaikan saja. Lanjutnya. Anda siapa? Tanya Joko. Kakek itu hanya tersenyum dan berjalan mendekati Joko. Kemudian dia membantu Joko untuk berdiri. Meski sudah tua, tapi kakek itu terlihat sangat gagah. Ingat baik-baik, jangan pernah pedulikan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Dan satu lagi, jangan sekali-kali menoleh ke belakang, kata kakek itu lagi. Iya kek, jawab Joko dengan terbata. Kakek itu mulai berjalan, diikuti Joko di belakangnya. Tiba-tiba, Joko merasa seperti ada yang memegang bahunya. Semakin lama cengkeraman di bahu Joko semakin terasa. Dan Joko semakin yakin memang ada yang mencengkeram bahunya. Dan rasanya itu sangat dingin. Joko bertahan untuk tidak menoleh sesuai perintah si kakek. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari belakang ke arah Joko, hingga badan Joko sedikit terhuyun ke depan. Bersama dengan itu, terdengar langkah kaki seperti mengikuti Joko. Joko. Terdengar suara serak di belakang Joko. Dan lagi-lagi Joko melanggar perintah. Dia menoleh ke belakang. Benar saja, di belakang Joko ada sosok seorang laki-laki. Tapi badan laki-laki itu hanya dari kaki sampai leher. Gak ada kepalanya. Tampak baju laki-laki itu bersimbah darah. Dan tangan kiri laki-laki itu seperti menenteng sesuatu. Ya, laki-laki itu menenteng kepalanya sendiri. Sekarang kamu bagian dari kami. Ayo kembali. Terdengar suara serak dari kepala yang ditenteng laki-laki itu. Melihat itu, Joko berteriak sekuatnya. Dia kembali menoleh ke depan untuk meminta pertolongan ke sosok kakek tadi. Tapi percuma. Kakek tadi menghilang.
Yang ada di depannya sekarang adalah kumpulan dari makhluk-makhluk aneh yang menyeramkan. Makhluk-makhluk itu terus memanggil-manggil nama Joko. Joko benar-benar udah gak tahan. Pandangannya mulai kabur dan gelap. Joko tersungkur ke tanah. Di dalam gelap itu, antara sadar dan tidak, Joko mendengar seperti ada suara seorang wanita sedang menangis. Dan suara itu sangat Joko kenal. Itu suara Bu Yanti. Joko mencoba membuka matanya. Ternyata benar, itu adalah Bu Yanti, ibunya. Dia tampak menangis di samping Joko. Joko yang tersadar lalu mulai memperhatikan keadaan sekitarnya. "Ibu, aku di mana?" tanya Joko. Melihat Joko yang mulai siuman, Bu Yanti langsung memeluk anaknya itu. "Alhamdulillah nak, kamu selamat," kata Bu Yanti. "Ini di mana, Bu?" tanya Joko. "Ini di rumah sakit nak," jawab Bu Yanti. Joko kembali memperhatikan sekitarnya. Ternyata benar, dia ada di sebuah kamar dengan selang infus terpasang di lengannya. Di situ juga ada Pak Bagus, ayah Joko. Dan tampak pula beberapa kerabat Joko sedang berbicara dengan petugas kepolisian. "Sudah 2 bulan kamu menghilang nak," kata Bu Yanti. "Alhamdulillah kamu berhasil ditemukan dan dievakuasi dari pinggir jurang," lanjut Bu Yanti. "Hah? 2 bulan?" Joko kaget mendengar dirinya sudah hilang selama 2 bulan. Karena dia yakin sekali kejadian yang dia alami hanya 1 malam. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.